Sahur bareng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat seluruh ahlul jannah yang biasa-biasa saja. Insyaallah. Menurut Mbah Abdul Qadir Al Jailani, kata-kata indah pada hari ini adalah kau mengaku cinta kepada Allah, tapi hatimu kau buka untuk yang lain. Karena begini, Rip. Pripun. Tidak ada gunanya kita berharap kepada makhluk. Karena setiap makhluk itu tidak bisa diharapkan. Maka sebaik-baik pengharapan adalah Tuhanmu. That's right, baby. Itu carane Mbah Abdul Qadir Jailani. Iya. Nek carane Mbah Imam Hambali. Tenang bede Allah. Luar biasa. Sesok guyon-guyon po. Oh. Buat yang berharap nanti bisa WA ke kita 0882 3558 4857 atau ke Instagram kita @sahurbareng_tv9. Makanya rezeki ku, Rip, lek gak kon goleki iku diterno. Ya sapa kober wong saiki kena ongkir. Duh. Awakmu meneh kabeh kena ongkir kok. Rezeki ku lek gak kon goleki iku diterno. Iya diterno tapi ongkire gede. Contone saiki contone. Contoh. Aku pas loro ngono. Iku rezeki lu diterno, akeh wong nyambangi ngekeki apa. Apaan mau buktine aku loro ket mang sambat ya mau kayak kuwut-kuwut tambah. Aku ini capek mau dikongkon Pak Eko si wong sugih iku angkat-angkat, gak sampai mari asam aurat. Sendi-sendimu kumat. Rematikmu anu. Kena kacang-kacang. Kena cenut-cenut. Kena enco. Kena iku nyeri-nyeri sampai ndak iso mlaku. Selamat awakmu duwe kanca aku. Ya tambah gak selamat pulang. Aku biasane awakmu lono wong loro gak kayak motivasi, mesti dikai sing mudi-mudi wong kok. Kamu loro ngono. Lah setenggo sebelah lo gak suwe. Awakmu ro jare Mbah Imam Ghazali. Apa maneh? Tenang awakmu lek loro, yang dekat dengan kita itu kematian, Rip. Kaya awakmu iki urip ora mati. Sing cedhak aku lho awakmu. Dadi awakmu lek loro-loro ngene, gampang ono solusine. Apa ini? Apa? Loh, iki jenenge Bionuratik. Iki? Iya, iki membantu meredakan nyeri pada persendian. Iki pil hijau ajaib. Sing iki? Iya. Lek ngombene pas waya apa? Apa pas waya mokel ngene iku, Dur? Sehari diminum 2 kali. Tadi pas sahur, pas buka. Makanya aku pas mari angkat-angkat kate molok terapi ku lemes, boleh aku kena sendi-sendi. Nah, iku nyeri-nyeri. Iki membantu meredakan nyeri pada persendian seperti pegelinu, asam urat, rematik. Juga akmuru iki kena digawe stamina. Iki ketahanan tubuh. Weh, enak lho, pas cocok teh. Ojo kuwatir iki ono BPOMI pisanan. Halal ka iki? Halal iku wis ono sertifikasine halal dek kono. Ngapunten bukae ya apa? Duh ya. Awakmu mupeng. Lah kene lho biasa nguntal pil mek cetek ngene tok. Yo ngene. Oh, alah. Iki herbal, enggak dibuka. Aduh. Salah. Kamu jane loro sendi apa loro utek sih? Ya lebih ke arah utek sih Kamu timbangane. loro sih. Saiki aku koyo bugar nang ndi-ndi. Iya, aku sampai heran loh ya awak RT iku lho kerja. Aku ben buha minum ini. Buha sahur minum ini. Berbuka. Kayak iso ngomong karek buah. Oh, tangan ndak tiba yo gak iso metu. Oh, berbuka iku mesti ngombe iki. Iya, coba. Bagaimana? Cede. Enake mana iku ndak pahit. Loh, bener. Koyo seger ngono. Dan gak kerasa jamu kan meskipun ini herbal dan jamu. Iya. Kerasanya kayak biasa-biasa. Moro alhamdulillah kayak ringan Mas. Gak loro sendi-sendi. Saiki delok sepatumu. Loh, ya aku moro ireng lho. Belanja nih ireng. Lah sepatuku malah biyen ya tetep ireng kan memang ireng. Iki memang pil hijau ajaib. Enak. Iki bio. Ya tapi ojo kakean mumek ngono. Ya kan mumpung waras kakean gaya kan bebas. Ya iki jenenge Bionuratik pil hijau ajaib, membantu meredakan nyeri pada persendian seperti pegelinu, asam urat dan juga rematik. Wow. Amazing.
Ya Pak, ya Pak Ngomong rasane. waras kok ngene-ngene. Wong Pak Eri iso belum tentu iso kok. Iku digawe ketahanan tubuh. Ketahanan tubuh berarti selama awak dhewe sisa Ramadan di akhir iki supaya kuat nglakoni ibadah-ibadah liyane. Iya, dadi awakmu lek koyo maleman selawe, maleman apa wis niru aku. Awakmu gak loro kok melu ngombe? Kamu gak loro kok melu ngombe? Lho, iki digawe ketahanan tubuh, meneh posoe kuat. Aku wingi meh gak kuat, jam 4 koyo ngelang ngono. Lah terus? Untung ono dodol es lipat. Tapi liwat tok kan, gak tumbas Ya kan. tak cegat wong jenenge poso iku saling Lho berbagi. gudeg, iku tuku. Saling berbagi. Sekuatan anak Erli. Anak Erli kok kuat poso magrib tambahan. Iya lah ibuke turu tok gak masak, iku gak pola. Iku gak pola kuat. Panganan di omahe gak ono. Wong tikus lho nang omahe mule kuwi luar biasa langsung semaput. Boleh gak ono panganan blas. Lek ibu koyo ngono iku lek jare wong Arab, iku ibu sotik jenenge. Males masak ya. Iya pokoke biasa. Ya wis. Wah, rencanaku koyo bersinar. Mosok, Bro? Anjen kena lampu watan ono apa ya gak ono blas. Ya kabeh wajah anu. Tapi memang beda. Aku merasakan memang ada tubuhku agak semangat. Pokoknya setiap hari minum Bio Nuratik. Ya wis. Iki herbal. Temen lo ya. Wis aja kuwatir wis ono halale. Ya wis aku lek ana Dik Sarah aku lek kate njaluk nanti wis mesti tak terno. Iya. Kan njaluk lho sampe tak terno nang aku. Wow, kinclong amat Mas Arif. Ya iyalah gawe wedak. Apa sih rahasianya? Kok semangat puasa-puasa? Iki lho. Ngombe. Wingi ngene-ngene, aduh. Lah iku kan ancen aku pas pegel non sepedaan aku ngantuk, akhire wong meneng tak tubruk nah. Non, sekarang Iku Pak RT punya usaha baru. Oh, apa itu? Saya pingin jadi itu loh, apa? entertainer. Dispenser itu loh. Entrepreneur. Entrepreneur. Ya ini saya jualan ini Bio Nuratik. Ini membantu meredakan nyeri pada persendian loh. Ini juga bisa buat stamina. Ini cocok buat Mas Arif. Kan rematik. Loh sekarang sendinya malah nggak ada, sudah hilang semua. Iya, aku loyo ngene. Ya ono men ah. Rasamu belum ku layu. Oh berarti ini, tadi minum ini makanya Minum udah ini, seger lagi. Ini juga bisa buat perempuan dan juga laki-laki no. Oleh no. Untuk ketahanan tubuh. Ketahanan tubuh juga bisa. Oke. Disandet tuwa enggak apa-apa. Ngono to, Teh. Tutup sandet parah. Enggak biasa ono ngono. Makanya kalau pesan nanti, misalnya ada yang mau pesan untuk obat herbal karena biasanya kan ini non kimia. Ini bisa pesan di 0812323278999. Atau ke 0813355222900. Mas Arif, iki lho digawe warung iki lho cek gak sepi, dodolan ngono ae pasti rame. Lek warung sepi utawa rame itu tergantung dari promonya, Non. Promo. Loh, aku biyen iki kan meskipun ya emang ketoke ansip deh, tapi gak tak dudono, boleh kan wis ngene ya. Terus ya apa? Kan warung ki mesti sepi ngono lho Mas Arif. Tenang apa jare aku wis wong aku sing ngatur, lek atasane perekonomian Ngono ta? aku sing ngatur. Rame-rame mari ngono. Iya ta? Lo yakin no. Pokoknya buat seluruhnya jangan putus asa, jadilah entrepreneur meskipun santri menjadi entrepreneur banyak contohnya. Ini makanya nanti kita akan ada tamu yang luar biasa, entrepreneur santri. Nanti. Oh ngono. Ayang saran. Yang beli Mas Arif, Pak RT, iku pun ngebon terus. Kalau bayar. Cuman itu yang member di warung ini. Oh, Tapi tenang, Ayang Sarip nggak usah khawatir karena Ayang Sarip ini sudah memiliki jiwa entrepreneur. oh interprinter. Itu loh yang jiwa itu. Entrepreneur. Itu kan kalau orang berpendidikan, lah saya kan enggak. Berarti Loh, entrepreneur. Oh print. Fotokopiannya dari orang yang pinter. Oh, Makanya gitu. warungnya sampai ini ketok sepi karena tidak ada hiburan. Coba Loh, kalau kalau saya kan idenya Mas memang- Arif apa? Biar lebih rame, banyak pengunjung, banyak yang beli. Mengundang sesuatu atau hiburan yang bisa mengundang orang banyak. Contohnya. Nyun sewu ya, saya ndak bukannya sombong. Saya ini keturunan orang marketing. Darah saya ini mengalir 400 ml jiwa pedagang. Yang lainnya ngebon. Lo ndak, pokoknya ini saya lagi ngundang orang agar supaya warungnya sampean iki sok rame. Lo ala masalah perdagangan jual menjual. Apa dari Ayang Sarip? Lo nanggap orkes, nanggap wayang. Halar. Nanggap Mbak Erli. Sopo? Si arep
Halah. Tapi ku lho. Tahu ana bal-balan ditangkapno R5 mulai kabeh. Lho apa? Gak sido. Hah? Aja anu wonge wis dadi ibu aja. Iki Wes, apa? Waalaikumsalam Pak Haji. Salam. Ini siapa? Tanggapno sik pinggir lho. Tak tanggapno wong stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Wong ngomong iki. Coba. Tes. Tenang ae Serano. Ang DP-ne wis mari ya? Wes langsung mbok transfer iku. Lah ya 40 juta ku sih. 30 juta apa? Lo enggak lah ya gua salah rekening. Ya salah kirim barang. Salah kirim. Iki sisae. Ya wis. lunas ana dhisik ah. Kagak ya anu. Kagak itu. Pokoknya habis ini dijamin rame. Loh, Semua yang datang ya. saya jamin. Oh ya Wis wis oke. pertaruhane wis rasa senengku nang sampean Wis iku. percaya wis sampai cintaku. Coba silakan. Sekarang nggih. Enggak wari riyo Akbar lah. Ya saiki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing kono penontonnya rada tuwa ngapunten sikine tok ae. Oh, fokus ini ya. Heeh, salame makane rada lambat. Terima kasih karena sudah mengundang saya untuk meramaikan warung tersebut. Iya, Terima iya, kasih Ibu Sarah Iya, iya. sama-sama. dan juga untuk Bapak Sarip yang terhormat Iya. dan untuk Kameranya yang sana. oh ya untuk kameramen yang tidak terhormat ya. Kok iso gak terhormat? Lah ngene bingung lah aku. Oh iya. Saya datang ke sini karena memang saya didatangkan ke sini. Kalau saya tidak datang ke sini berarti memang saya tidak ini. Alhamdulillah rame. Terima kasih ya. Saya tetap. Dorong. Oh belum. Suaranya dari kejauhan sudah rame. Heeh, pakai salon soalnya. Ini karena temanya tentang usaha. Saya akan menceritakan aib saya waktu berusaha. Iso aib iki lho. Itulah yang bijaksana dan aib itu loh. Oh Arif bijaksana. Oh Arif. Oh iya. Arif dengkonku bengkel. Bengkel. Berarti gak bijaksana. Bukan. Tadi waktu itu aku dodolan nggone Masjid Agung. Karena aku ini muslim sejati. Aku menggunakan cara-cara Nabi Muhammad untuk berdagang. Ya apa itu? Jujur, amanah. Dodol klambi ibu-ibu iku, daster apa sembarang kalian ibu-ibu takok. Piro iki Mas regone? Anu Bu iki kulakane 20.000 sampean kei badi sembarang gak apa-apa wis ngono. 10.000 ae yo. Pinyang malahan. Ibu-ibu iku lek ngenyang berhasil iku prestasi. Wah, disetori karu-karuan. Oh iya. Tapi bener juga. Bener loh. Iku iso daftar nang nggone Mesir lho beasiswa lek iso ngenyang pes ngene iku. Akhirnya karena sampean soal berdagang, Ya aku kulaknya nih 20.000. loh iya. Saya kulak 20.000 ya tak jorno. Biasanya wong lek ngenyang kan ngalih supaya diceluk ya. Iya. Aku dek ngalih sampai 100 meter gak tak celuk. Wong aku kulak 20.000 ngene. Pinyang 10. Iya. Sampai akhirnya ono wong ngesakno mbek aku karena ndelok cara dagangku iku mau marani dhek. Aku mau ndelok sampean Mas dagang nggih cara koyo ngono. Gak ngarep payu sampean Mas lek jaman saiki. Akhirnya dituku ambek dhek. Piro mau Mas? Kulakane 20.000. Sampeyan kei badi sembarang. Kei badi aku. Piro berarti nih? 1.000. Ya lumayan lho gak cukup. Loh tapi kan lumayan Joko sak dasare Tapi totok kono, totok ibu-ibu aku belajar nang ibu-ibu ya Kak. Belajar cara dagang. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Iya, akhirnya aku belajar cara ngenyang akhirnya. Aku tahu tuku nang ngene lek belajar dagang nang ngene wong Madura. Orang Madura tuh kalau dagang, wah. Kok tak tertandingi. Bener. Jadi kok semen ngono. Aku tahu tuku sepatu nang ngene daerah Praben ngono lho. Heeh. Nyang aku. Sepatune iki piro? Anu Dik, iki regane 150 iki Dik. Tak nyang separuh. Ibu-ibu kan biasa nyang separuh kan. Iya. Iya. 75. 75. Gak iso Dik. Nggih carane ibu-ibu ngalih. Heeh. Supaya diceluk. Diceluk akhirnya. Diceluk. Atau 100 meter gak diceluk. Gak diceluk, gak mlebu kamera rek yo. Akhirnya sampai 100 kilo. Akhirnya diceluk. Dik, rene Dik. Berhasil. Prestasi yang membanggakan. Prestasi, Pak. Ya apa, Cak? Jare mau tuku ndi? Duwe. Yo, pira mau 75? Yo, iki 75. Tak kei 75. Terus? Dikekno sepatune. Iki, Dik. Sepatu mek siji jare. Lho kok siji? Iya lek loro 150, Dik, jare. Apa sih an? Lah iku yang kudu loro memang Lah iya tak pikir wis dikekno. Tapi aku jenenge gak kurang akal yo.
Apa? Apa? Enggak kok pancet sepi. Loh, sik gorong, Pak. Oh, sik gorong. Gorong, Pak. Oh iya Gorong iya, kan habis mau ini ya, habis ini. sik pertama sih an iki. Marone aku pindah sebelah sepatu. Oh, sepatu tuku sepatu barang. Aku ngene, sing nang dodol sebelah kono malah gak trimo kan. Ah. Ngetutno. Ojo arek iki mek cekel-cekel tok gak ngenyang-ngenyang tok gak tuku arek iki. Gak tuku, iya. Pindah rene ya ngono sampe kali aku sampean. Diusir. Iya, marone aku tahu tuku maneh iku nang ngene iki. Memang aku cara belajar dagang iku sakgurunge aku dagang, aku belajar tetep nang Madura. Oh, gitu ya. Waktu iku apa dodolan jam lho wong Madura. Oh ya. Lah Jam- koncoku iki golek jam sing asli. Lah waktu itu didokno. Dek iku wis kadung ngenyang wis deal pisan. Asline regane waktu iku 150 jame kena 75. hebat. Ya, Iya, terus. terus mari ngono didodok aku, "Ceh, iki jame asli apa gak?" ngono. Tak delok jame kok palsu. Aku wis kadung ngenyang ya, Ceh. Ya apa iki? Oh, gampang wis tak hadapi ae. Wah, aku ngerti lah Madura ngono kan. Soale tangga-tanggaku Madura. "Kak, iki asli apa gak iki, Kak?" "Iki asli, Dek." ngono. "Lho, ngerti asline ya apa?" "Lho, iki anti air." Dicelupno nang ngone cangkir lho. Ya biasanya ngono anjen. Lho, gak mati ngene. Lho sakmono tok, lho kepengin suwi gak apa-apa ngono. Sampeyan muter-muter tuku pahlawan dhisik kok karo rene ngono. Bukan suwi mlaku-mlakune, suwi dikecelupe kan. Akhire tak puter-puter tuku pahlawan, gak puter-puter aku tak tinggal aja mulai cek bombong katingan gak tak. Kasih dong tuku. Gak tuku. Aduh. Tapi ngomong-ngomong kok sik sepi. Kok iso sih sepi kok ana wong tuku? Sik, maksudnya- Lek stand up bener rame, tapi masalahnya untuk pendatang orang pembeli lho Iya, kan. ada yang beli. Loh, sampean ngundang rene supaya cek rame. Lho cek rame akeh sing tuku lho. Mbok Bos. pikir aku pesugihan. Lah ya enggak paling tidak bisa mendatangkan Menarik masyarakat, orang. menarik orang. Balik nolak transferan Lho gak iso aku re. Hah? Menurut marketing bapak saya dan keluarga saya, Kok sing Madura iku dudu wong liya, tek dhewe cerita yo. Apa? lek wis duit mlebu sak, metune angel, Cak. Gak iso lho, Pak. Wong gak ana wong dodolan iki wis pertaruhane nyawaku lho. Sampean duwe nyawa ta? Lho yo gak ikare sisa. Sampean mau order apa? Stand up to? Ya stand up coba ya cek rame. Biar rame. Loh. Pak RT yang jadi masalah iku Pak Lawang RT. sari diturut. Wong gak ono entrepreneur blas. Ah, lu mosok gak ero aku sadurunge dadi hansip iku lek ben marketing hebat ta, Te. Kapan? Ya Marketing mana? ampun, Marketing aku mana? biyen niku tau ndek usaha bakso. Tas metu 5 menit wong padha ngerobong ngono lho. Payu. Numplek. Kan kusine banjir, karo ndek kono ngarep ana kok. Iya tok klorok. Ya makanya iku kayak Wong panik. jiwa marketing rendah. Tapi kan aku gak patah semangat. Betul. Caranya Sebagai pemuda gak patah semangat. Loh. Usaha lagi. Lah iya iyalah, manjata wajata. Betul. Siapa yang bersungguh-sungguh akan jadi. Matur suwun, mau artekno aku gak tau ro artine iku. Aku tetep semangat. Bakso gagal. Gak suka gagal Ganti. alat elektronik. Oh, terus. Alat kayak tak buka jret gak usah promoan seminggu ludes. Wus. Loh, iso. Dirampok wong. Iso gak nyisa belas kabel situ gak ono. Solder kan solder. Hah? Tes Alat tes. belas wong stop kontak lo ilang. Tapi gak patah semangat. Gak sampe sakmono jare Bob Sadino. Mumpung sekno entekno gagalmu. Wus. Oh. Aku dadi hansip iki saiki. Iki yang gagal total jenenge. Iki yang gagal Ya total. maksudnya ono nang Sarah, ayang embebku, makanya tak kei ono stand up sebagai promo teh supaya wong teko. Lek warung gek ndeso ngene gak usah stand up. Kayak ono organ tunggal mulai ruame. Waduh, wong aku tahu ngundang coba gandengane Cupes, penyanyine iku laler tok. Oh, berarti duduk organ tunggal iku. Organ tubuh. Makanya Maksudnya kalau mau kepingin belajar promo. kita Ada hari ini solusinya, dia- Pak RT. Ada, kita Pak RT ini 1000 solusi. Karena ini apa, terkait Pak RT? bonus demografi. Kita hari ini ada gus-gus entrepreneur yang luar biasa. Wah, iki. Keren dong. Iki entrepreneur temenan awamu mengalir pirang liter. Ya 400 ml. Hari ini kita ada Gus Abdullah Muhdi SHIMH dan juga ada Gus Heri Cahyo Bagus SMSM. Loh, iki lho. Oh, aku SMS. Apa? Aku kan SMSM. Ini magister. Ini kita hari ini makanya ini Datang beliau ke ini. sini, Pak RT? Iya, iya dong. oke, Gus oke. Muhdi ini ketua PP HPN bidang ekonomi syariah. Wah, mantap ini. Mantap. Lah nyang Dijemput. Loh, dijemput dong. Jemput dong. Ya apa, Hani bikin. Ini lihat sampean juga belajar biar nggak stand up. Tok. Bagaimana stand up-nya laku? Biar laku. Loh,
sudah hormat sama Pak Hansip. Kenapa? Anak buah. Anak buah sing nomor piro? Yang sopan dong. Saya Yang yang anak sopan buahnya. dong. Luar biasa. Terima kasih. Siap. Monggo. Ini luar biasa kita bisa ketemu di pagi hari ini. Isu-isu kok keluyuran mawon jenengan. Ya memang beliau pengusaha memberikan peluang-peluang pemikiran kepada santri untuk menjadi entrepreneur. Wah, mantap ya. Loh, ini luar biasa. Ini juga santri, Gus. Ini tadi juga entrepreneur. Bagus marketingnya, semua di rumahnya habis. Ya pernah gagal dulu sih. itu jiwa marketingnya tinggi. Jadi ini kan teman-teman bisa belajar. Ini kan bagaimana cara menjadi entrepreneur. Ini kan bonus demografi buat santri-santri kan nanti kalau pulang mau jadi apa, kerjanya apa. Padahal orang yang paling kaya itu kan pedagang, Gus. Nah niki dos pundi? Gus pundi niki? Aku ada salam sih gak? Loh, boleh. Monggo. Ramadan yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT 9 yang saya hormati. Nggih. Pak Ansip ya kan. Yang saya laknati kan. Aku wis ora paham aku lagi seperti apa. Mbak Sarah ya kan. Owner apa iki jenenge? Ini warung Warung di RT 9 satu-satunya. Ini namanya Tentatif masih ya namanya. bukan. Mbak Sarah ini kan masih muda. Betul. Usianya 30-an tahun lah. Iya. Iya. Kalau definisi anak muda itu Undang-Undang 2009 itu Pak RT, siapa yang usianya 30 tahun itu anak muda. Kalau Pak Hansip ini saya kira masih muda, tapi ngedit di KTP-nya itu sulit. Banyak yang diedit. Wah. Lebihnya banyak. Oh, bukan maksudnya Gus Muti itu ini masih muda, ini mudah-mudahan masih lah ya. Insya Allah masih ya. Lah, Mbak Sarah ini salah satu contoh entrepreneur anak muda. Betul. Orang muda di sini kita ini kan diskusi, ujung-ujungnya bawa rombong, Pak. Ini ketahanan ekonomi dan harus dipertahankan. Pertahanan dong, Pak. Luar biasa dong. Iya kan? Begitu. Tapi ini sudah nggak begitu tahan, hampir runtuh nih. Loh, Gus. di ibu kota kerupuk begini itu jarang sudah, Pak. Kalau ono lho, Teh. Yang repot paling buat ringgit-ringgitnya gitu. Ya ini hanya nih ngene, Teh. Ada dipikir. Repot. Itu ada nggak trik-trik untuk teman-teman muda ini supaya menumbuhkan jiwa entrepreneur. Gus, jenengan dulu. Itu kalau Gus Heri kan Sukses, bagian pelatihan. Oh, di situ. Oh, jadi begini, anak muda ini, Pak RT, kita sudah tahu ya Gus ya, punya dan memiliki masa depan yang luar biasa. Kalau orang tua itu punya yang namanya sesuatu yang diceritakan masa lalunya, dan anak muda ini eksekusinya adalah masa depannya. Bagaimana kemudian menumbuhkan entrepreneur di kalangan anak muda? Anak muda itu sudah memiliki bakat yang kemudian ada sejak lahir, yang kemudian jarang dimiliki oleh orang-orang tua. Apa salah satunya di era hari ini ya? Hampir semua anak muda itu memiliki gadget, teknologi. Semua tersambung. Anak muda itu sudah digital native lah ya, digital native, kemudian tiap hari berhubungan dengan gadget, interaksinya saya kemudian sama Pak RT yang kemudian saya di Jakarta, kemudian Pak RT di Surabaya, tidak ada jarak. Betul. Oke kan? Karena jajan. Betul, Pak? Nggih, Ya. bener. Saya kemudian punya ide, gagasan, tidak harus ujuk-ujuk pakai tiket pesawat, tiket Datang langsung. Wah, enggak. Oh, nggih. Pak RT, saya punya begini. Kita terjemahkan. Nah, kan gitu kan. Anak muda itu punya itu yang kemudian bisa dibawa ke depan untuk sukses. Akan tetapi, anak muda ini harus difasilitasi. Dari segi apa? Kan gitu kan? Segi kesempatan. Kita harus memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berani mengeksplor, Pak RT. Jangan digetak, iya, nangis anak muda itu. Betul. Bentak, iya. Bener, sampean kayak modal. Nah, salah satu, ya betul. Salah satu yang kemudian menjadi penentu
keberhasilan dan penumbuhan minat kewirausahaan anak muda adalah bagaimana anak muda ini, Gus, hidup di lingkungan yang mendukung. Ya, Pak RT mendukung anak mudanya. Circle-nya bagus. Bagus. Pak RT 9 ini punya berapa binaan anak muda? Di sini Karang Taruna itu kalau dihitung seluruh total ya, Iya. total itu ada 2. Enggak usah ditotal lah, cuma Kalau bahasa pesantrennya sudah jamak, Pak. Iya. Udah banyak ini. Dua Iya kan? sama ya? Jadi satu Iya. soalnya. Makanya nggak ada masjid karena buat Jumatan kurang. Pakai Hanafi boleh. Kan gitu. Lah, dalam proses ini anak muda ini perlulah kita dorong regulasinya, iklimnya, kemudian posisinya. Kalau kemudian kita yang di Pak RT kan punya namanya kebijakan ya, kasihlah modal dikit-dikit. Kasih modal. Begitu berarti dikit Pak RT. aja, anak muda itu perkembangannya luar biasa. Karena apa? Anak muda ini punya ide masa depan. Gadgetnya ini 25 jam, Pak. Bukan 24 jam, dibawa terus. Ya, bahkan ke kamar mandi, betul nggak? Lebih 1 jam berarti. Lebih 1 jam, offset dia, ya kan? Iya kan? Kan gitu. Lah, hari ini di HPN juga ya, Iya. sinergi dengan banyak kementerian yang kemudian mau mengakseskan itu. Seperti halnya wirausaha muda pemula. Banyak di seluruh kementerian saya kira adalah program itu. Bagaimana yang penting anak muda ini punya Keinginan. niat sih. Nek jarene wong Surabaya tandas ngono, niat sih. Penting niat sih, ya kan? Niat dulu bagaimana kemauan baru kemudian kita step by step. Apa? Regulasinya ada tidak? Kan gitu kan? Betul. Pendampingannya ada 3, ekosistemnya ada. Kalau dia masih mahasiswa, ekosistem di kampus masih ada apa tidak? Kalau dia di pesantren, pesantrennya support apa tidak? Kalau dia sudah selesai kuliah, punya nggak circle di dinasan terkait atau kemudian kayak kita ini di HPN begitu. Seperti itu, Pak RT. Makanya kalau di RT ini mau modal itu kan susah kalau kita kan sebagai RT. Soalnya saya RT ini modalnya cuma napas. Itu wis habis modal napas sudah dikatakan pensiun. sudah nggak ada lagi modalnya. Ini tadi yang satunya kan pembinaan gitu ya. Salah satu pembinaannya apa nih Ki? Terus pun kalau misalnya di santri-santri itu ada nggak pembinaan untuk wilayah ke sana? Gini, Pak RT ya. Nggih. Pak RT Pak Hansip. Nggih. Hansip. Cak Hansip calon non Sarah. Calon Non Sarah. Jenengan kok kadosnya mboten setuju ngono. cocok. Gini, Pak RT. Cak Hansip ning Sarah. Iya. Santri itu potensinya besar. Kalau bicara santri, Pak, itu mulai dari jadi petani pantas. Nggih. Jadi dokter Pantas. ada. Iya. Jadi dosen, akademisi, ilmuwan banyak. Wakil rakyat kita banyak dari Santri. Nggih. bahkan pemimpin kita Santri. Santri. Gus Dur, presiden, santri, kiai. Kiai Ma'ruf Amin, wapres, kiai, santri. Artinya dari sisi potensialnya luar biasa santri. Tinggal bagaimana santri itu didorong, digerakkan dari sisi entrepreneurship-nya. Maka kalau bicara soal pembinaan santri untuk menjadi entrepreneur, di pesantren sekarang sudah banyak yang mengembangkan itu. Contoh misal kami di pesantren mengembangkan santri menjadi entrepreneur. Nah, namanya Santripreneur Academy. Wow, ini akademi menjadi entrepreneur santri. Nah, dari Santripreneur Academy itu santri tidak hanya dibekali teori, tetapi juga diinspirasi lalu diterjunkan secara praktis bagaimana dia menjalankan kegiatan usaha di pesantren. Kalau itu dijalankan dengan optimal menggali potensi santri itu, maka santri itu akan bisa sukses di bidang entrepreneur. Dan kalau sudah begitu, tumbuh yang namanya industri halal di Indonesia. Industri halal di Indonesia ini akan menjadi besar dan semakin banyak kalau diisi oleh kalangan santri. Santri itu motivasinya jelas. Al-Quran, hadis, inspirasi dari Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi juga seorang entrepreneur. Pedagang muda. Jadi mengekspor dagangan Sayyidah Khadijah, mengimpor barang lalu didistribusikan di sekitarnya itu entrepreneur. Nah, kemudian
landasannya luar biasa. Di Al-Quran ada perintah. Tidak ada satupun di Al-Quran itu perintah untuk meminta, tapi diperintahkan untuk memberi. Makanya berapa kali itu diulang di dalam Al-Quran? Aqimus shalah wa atuz zakat. Itu diulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Artinya seorang mukmin itu menjadi predikat wajib untuk bisa ya sholat, ya membayar zakat. Nah, untuk meningkatkan jumlah zakatnya, maka dibutuhkan sebuah materi yang cukup. Nah, materi itu didapatkan dari apa? Dengan bekerja, dengan berusaha salah satunya. Kalau sudah itu dijalankan, maka dia bisa menjalankan secara optimal menjadi seorang mukmin. Mukmin yang ghaniyun, yang kaya. Nah, itu potensi santri dalam konteks dikembangkan secara entrepreneur. Nah, lalu bagaimana mengembangkan dan mendidik santri itu menjadi seorang entrepreneur? Maka kurikulum di pesantren hari ini kok menurut saya itu perlu untuk direorientasi. Jadi ada semacam redesign kurikulum. Mungkin yang 0% kurikulum entrepreneurship-nya, ini PR HPN juga nantinya. Mungkin 25% dimunculkan standar yang orientasinya adalah keterampilan, skill, dan entrepreneurship. Kalau sudah pesantren di Indonesia itu katakanlah 25% kurikulum entrepreneurship diterapkan, lulusan pesantren bukan hanya fasih ilmu agama, tafaqquh fiddin, tetapi juga tafaqquh fit tijarah. Apa itu? Mengembangkan aspek perniagaan, aspek perdagangan, aspek ekonomi. Makanya disebut dengan bahasanya Gus Muhdi namanya al-ikhtisodiyah. Jadi di bidang ekonomi. Kira-kira seperti itu. Itu ikhtiarnya istilahnya. Tapi memang kadang-kadang sulit memberikan, misalnya itu sudah ada di kurikulum dan belajar nggih, Gus, dalam HPN juga. Teman-teman itu yang belajar misalnya ekonomi, ada salah satu teman saya itu dosen ekonomi sudah lama sekali, tapi ekonominya lemah. Jadi kan menurut saya itu kok nggak dipraktekkan sendiri. Kenal koperasi. Maksud saya itu kadang-kadang kan kita punya ilmunya, tapi kayak nggak mampu menjalankan ilmunya sendiri. Betul. Niku Bos Bunti niku. Jadi memang apa namanya menciptakan entrepreneur itu Gus ya. Entah basically pesantren atau umum, memang satu modal pertama itu harus mapping dulu. Kita harus mitigasi, kan itu kan ya. Iya, ya sangat ironi ya, bertahun-tahun ya kan, kemudian mengajarkan ilmu ekonomi, ya kan, mulai teorinya Islam sampai teori umum. Betul. Ya kan, tapi kemudian sama dengannya tidak ada kemajuan ekonomi. Itu, kan itu kan. Itu bukan hanya satu, banyak. Bukunya Robert T. Kiyosaki itu dibolak-balik sudah berapa kali ngatam itu bertahun-tahun. Sampai sobek kan? Iya. Nah, ya. Jadi satu, yang kemudian kita bahas di awal itu, memang posisinya satu, memang harus dimulai dulu. Dari niatnya dulu ya. Tapi kesulitan dari entrepreneur muda adalah satu, dia malu untuk memulai. Itu, yang mulai. Malu untuk memulai. Padahal sebenarnya apa? Entrepreneur itu kayak Neng Sarah ini, ya kan? Jualan buka warung, tambahin satu kalau pas waktu ini, ya kan? Ini ada orson, ya kan? Kalau pas mau buka puasa itu ya jangan jualan orson sama air saja, kasih es batu. Berarti ada inovasinya. Ada inovasi dan strategi untuk setelah niat, strategi apa untuk marketing itu. Kemudian lihat pangsa pasarnya yang dibutuhkan. Gak mungkin kemudian di RT 9, ya kan, yang mayoritas itu muslim semua, ya kan, kita jualannya tidak mengikuti segmentasi itu. Kan gitu kan? Ada ada niat, inovasi, segmentasinya seperti apa. Kan gitu kan? Itu kan strategi sederhana dalam proses marketing. Tapi dalam kacamata besarnya adalah bagaimana kemudian anak muda jangan takut untuk memulai. Gagal, mulai gagal, bangkit lagi, mulai gagal, bangkit lagi, ya kan? Ya kayak tadi itu. Tadi Ansip. Bukan, maksudnya. Jadi Pak Ansip tadi kan saya kayak dengar bisik-bisik. Saya dulu memulai jualan bakso kan itu kan. 5 5 menit habis. Ternyata bukan
Ini dikeroyok, jatuh ke selokan. Bukan, ini strateginya salah. Iya kan? Jadi berarti ini setelah ini kita harus membicarakan tentang strategi bagaimana posisinya Caranya. bisa. Ah, itu. Penting nggak begitu? Betul. Oh iya penting. Atau Seperti itu. kita memanfaatkan sekitar kita. Apa yang harus kita jual? Misalnya Tetangganya membuat- jangan dijual. Loh, enggak. Oh, berarti tetangga kita salah ya jualan bakso di tengah makam pahlawan. Ya enggak. Itu kan salah strategi tadi. Dan juga harus ada inovasi. Maka hari ini dialog bersama sahabat-sahabat HPN atau Himpunan Pengusaha Nahdlatul Ulama. Nahdiyin, sorry. Kita bersama Gus Mudi ini selaku bidang ekonomi syariah ketuanya, dan juga nanti ada ini Gus Heri itu founder Santripreneur Academy. Nah ini supaya santri-santri bisa menjadi entrepreneur maksudnya. Nah ini Gus, masalahnya kan di santri-santri itu kalau dasarnya sudah punya, misalnya pelajaran tentang jual beli, aturannya, konsepnya di kitab-kitab sudah ada, tapi tentang entrepreneur atau aplikasinya pembelajaran tentang usaha apa, ini apa, itu ada nggak stimulus dari HPN juga atau program-programnya? Saya boleh cerita nggak? Monggo. Ya, monggo. cerita boleh ya? Boleh. Pak Sarah? Iya, monggo. Mau musik sedih atau bahagia? Atau musik iringan Islami. Iya. Iwak kolam apa itu yang namanya yang lagi viral itu? Oh ikan Oh, iya, ikan dalam kolam. Lah ini ikannya Oh, itu. itu ikannya, Iya. Bukan penjaga kolam. Jadi begini, saya agak konsentrasi di entrepreneur. Begitu ketemu sama Gus Heri, founder Akademi Santripreneur ini, saya cocok gitu loh. Cocoknya apa? Memang sudah seharusnya gerakan santri itu diwadahi dalam sesuatu yang lebih profesional. Beberapa kali dan hampir sering saya turun ke daerah Pak RT, ya kan? Tidak hanya di RT 9 saja, tapi keliling di banyak daerah di Indonesia. Hampir rata-rata anak-anak muda yang berorientasi kepada wirausaha. Usianya itu kan di bawah 30 tahun. Oke. Di bawah. 18 sampai 27 tahun. Iya. Mereka itu memanfaatkan banyak sekali keunggulan dan kemudahan era digital hari ini. Aksesnya. Oke. Banyak, alhamdulillah ya, alhamdulillahnya posisinya adalah banyak teman-teman santri yang kemudian mengakses itu. Saya contohkan salah satunya adalah, ini beberapa kali saya ngomongkan di banyak forum. Tahu rambut nenek nggak? Tahu. Rambut nenek, bukan rambutnya nenek loh ya. Iya. Bukan. Oh, maksudnya Jajan. gulali. Rambut nenek. Ini Oh, yang oke. menarik ini. Yang ya dulu kan? Nah, Oh rambutnya dulu ada Ini rambutnya orang asing gitu. Ini salah satu bentuk inovasi anak muda. Bagaimana kemudian kita itu kalau berwirausaha itu di samping niat bergerak, inovasi dan memanfaatkan teknologi. Rambut nenek ini kalau kita lihat di alun-alun Pak Nsip, berapa sih kemudian pendapatan mereka? Coba cepat. Ya paling tidak 5.000. Sebulan. Sebulan bisa 300-an paling. 300-an? 300.000. 300.000. Oke. Kemungkinan loh. Itu ya. Yang saya temuin ini ada inovasi dari anak muda, namanya Senoze lah, ya Senoze ya. Rambutnya nenek itu bukan yang gede dijual kayak di Dromulin di pasar malam, tidak kecil. Oh, Gitu. kecil. Oh, semang. Oh Iya. bukan kembang gula yang Iya. besar. Bukan, tapi rambut nenek itu kemasannya kecil, ya kan? Iya. Tetapi kemudian kalengnya itu bukan plastik, tapi kaleng besi. Oh, packagingnya bagus. packaging. Ya, oke ya, bisa ditangkap ya. Oke. Isinya ya sama, Iya. ya kan rasanya ya rambut nenek ya manis-manis nyenggerak Iya, begitu terus kan itu basi bagi kita ya. Habis dimakan gitu kan langsung Hilang gitu ya kan. Kalau rambutnya neneknya Pak Hansip ya dia nih ya muter aja di sini kan Oh, ya. iya. Itu rambut asli kan. Rambut asli, susur maksud saya gitu. Lah, dalam proses inovasi anak muda ini, ya kan, berapa yang kemudian diomsetkan? Ini lebih dari ratusan juta. Wih, satu bulan. Keren kan? gila. Gara-gara rambut nenek itu. Ya, gara-gara inovasi. Inovasinya. Bapak bisa jualan apa gitu rambut nenek, ya kan? Ditaruh di rumah. Rumahnya juga kejual tapi ratusan juta juga. Kan itu kan? Nah, maksud saya apa nih? Maksud saya apa? Ya kan? Anak muda ini kan punya sesuatu yang unik gitu loh. Mau ingin tahu kan gitu kan, berusaha kena lelah kan gitu kan, memanfaatkan gadget dan teknologi. Kemudian
dia itu ketika dipancing sedikit regulasi atau bantuan pemerintah ataupun apa di kementerian, cepatnya minta ampun. Benar. Iya. Ditangkap bendol, kan gitu kan. Oke. Inilah yang kemudian bonus demografi di 2040 itu luar biasa itu. Nah, di samping kemudian berani anak muda harus berani melangkah, kan gitu kan. Dia harus berani berinovasi. Dari kemudian rambut nenek yang kemudian posisinya hanya di 2-3 ribu rupiah. Oke. Satu pack kecil yang isinya jauh lebih banyak 3.000-5.000 rupiah. Oke. 18.000 sampai 25.000. Dan itu dibeli. Oh, harga Keren kan? naik Inovasi itu beberapa kali lipat. apa namanya efek domino. Snowballnya luar biasa ketika kita mau berinovasi. Dalam proses berinovasi rambut nenek kemudian ada packaging. Orang kemudian siapa sih tidak tahu apa namanya pentol asli Surabaya, ya kan? Tetapi ketika dikemas dengan packaging yang bagus, frozen food, ya kan? Di samping lebih awet, dia bisa dinikmati seluruh penjuru dunia. Benar. Iya kan? Tidak hanya warga Surabaya. Ketika itu di-proof, ya kan? Otomatis dong peningkatan kuantitas, ya kan? Dan lain sebagainya akan. Itulah kemudian mendongkrak ekonomi. Dan saya harap posisinya di HPN juga yang sering berinteraksi dari kementerian-kementerian terkait, ya kan, untuk itu mendorong anak muda ini, tolong, ya kan, ini himbauan, menghimbau Pak RT, sorry ya, Pak Rizky menghimbau ya, ya kan, menghimbau anak muda sekarang itu, saya agak miris Gus, ya kan, di medsos itu anak muda sekarang itu luar biasa anarkismenya tumbuh. Bagaimana kemudian anak muda malam-malam in the gang, ya kan, pakai ya Allah apa itu parang, pakai pentungan, ya kan, itu sejatinya sudah ada dalam diri anak muda, pengen diakui. Tapi ayo bareng-bareng anak-anak muda ini, masa depan kita itu masih panjang. Energi yang luar biasa anak-anak muda itu, yuk kita transformasikan kepada sesuatu yang positif. Berwirausaha, jangan malu, kan gitu kan, kecil, sustainable, ya kan, berinovasi, insya Allah jadi besar. Contoh ini, ya kan, momentum rombongnya Ning Sari, ya kan, Sing Sarah, sorry, ya kan, Ning Sarah posisinya jualan ST itu remeh loh Pak. Biasa, Iya kan, tetapi sustainable jualan teh, ya kan, kuantitas yang dihitung jualan, iya kan. Jadi kemudian apa sih inti dari proses sukses story di banyak daerah yang kemudian saya jumpai itu? Satu, anak muda tidak boleh ragu untuk memulai berwirausaha, apapun wirausahanya, nggak boleh malu, niat, bismillah, dan lain sebagainya. Kemudian beranilah melangkah, ya kan, niatnya api, konsepnya api, module, kata Gus Heri, berjejer-jejer, tapi dia tidak mau melangkah, meaningless, impossible, ya kan. Baru setelah itu jangan takut gagal. Nah, bonusnya adalah sampean semua yang digital native, anak-anak muda, ya kan, posisinya yang tiap hari ikut gadget, ya kan, manfaatkan kemudian akses-akses yang kemudian diberikan oleh pemerintah. Buahnya kita itu kadang nggak tahu aja sebenarnya. Informasi itu, padahal sebenarnya di website ente cari, ya kan, bantuan support ini insya Allah ada. Pemerintah itu baik, apalagi eranya Pak Jokowi, baik sekali. Ini konsen kepada teman-teman pengusaha milenial atau pengusaha muda, entrepreneur muda itu kayaknya sampai dibangunkan rumah milenial, dibangunkan rumah untuk pengusaha milenial. Ini kan konsennya betul-betul luar biasa ini Gus Heri. Tadi Gus Mudi terkait mempersiapkan Indonesia Emas di tahun 2040 sampai 45 lah, itu kan tadi harus ada entrepreneur yang ribuan dan lain-lain. Nah, itu kan jenengan bagian untuk trainer tadi itu ke Santri Academy tadi. Ya. Jadi gini, kembali lagi ya, potensi santri tadi itu. Ya, saya tidak membahas lagi potensi santri. Santri itu Pak, mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi, itu diisi rentetan kegiatan. Betul. Cukup banyak, produktif, padat. Jadi modal santri itu sebenarnya sudah ada. Apa modalnya? Adalah semangat yang kuat untuk belajar. Ya jadi apapun termasuk jadi entrepreneur. Nah saya sepakat tadi disampaikan oleh Gus Muhti bahwa anak muda milenial itu memang harus dibangun dari sisi entrepreneurship-nya. Sepakat, karena itu tidak bisa dipungkiri yang namanya pendidikan diorientasikan pada entrepreneurship itu menjadi sangat penting. Tidak semua orang itu punya ide
yang bisnis misalnya, itu bisa melihat pasar, Pak. Indonesia ini orangnya kreatif-kreatif, Pak. Saking kreatifnya, sampai bikin bisnis itu sate dari cangkang keong. Oh iya. Lah, ini kan kreatif. Betul. Tapi tidak rasional. Kan nggak mungkin cangkang keong dimakan ya habis giginya. Iya kan? Isi ini. Nah, itu namanya terlalu kreatif, tetapi tidak dilihat apakah ini menjadi kebutuhan pasar kita. Makanya di dalam marketing itu ada 3, namanya segmenting, targeting, positioning. Nah, ini tidak saya jelaskan secara detail. Nanti ada segmen khusus mungkin. Oh, kesini lagi lah. Ya. Siap. Nah, kemudian kalau sudah santri itu sudah kreatif dan bisa melihat peluang pasarnya, maka terciptalah sebuah unit usaha yang bisa dikembangkan berdasarkan pasar. Indonesia, khususnya di Jawa ini, Pak, di Jawa Timur misalnya khususnya, itu masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya irasional. Jadi sesuatu yang di luar dari dugaan itu masih menjadi tradisi yang sangat membudaya di Jawa ini. Jadi misalnya ada produk yang diberikan doa misalnya, doakan kiainya misalnya, disuak kiainya, itu laris luar biasa. Nah, itu segmennya pasarnya besar sekali. Makanya dimunculkan misalnya kopi doa. Nah, itu di pesantren kita sudah dikembangkan, namanya kopi plus doa. Jadi santri itu bukan hanya diinspirasi, diajari kurikulum tentang entrepreneurship, tetapi diterjunkan dalam unit usaha yang kita kembangkan di pesantren, maka memproduksi kopi, namanya kopi plus doa. Jadi santri memproduksi kopi, kopinya didoakan, lalu dijual. Itu luar biasa. Pasarnya jelas. Itu kayak misalnya jualan banyu yasinan. Kopi hus. Luar biasa. Pak RT ini luar biasa, bisa dijual ini. Pak Hansip. Pak Hansip ini bisa dijual. Oh, tinggal packagingnya yang bagus. Langkah orang seperti ini, Pak. Tidak ada di Indonesia, sedikit sekali orang seperti ini. Soalnya ini keluaran kebun binatang. Oh, kebun binatang, pantes. Aneh, unik gitu loh. Nah, maka santri itu, ya itu tadi, harus bisa mendifferent. Jadi dalam teori marketing itu, kalau kita menciptakan produk, ada istilah point of difference. Jadi apa yang membedakan produk ini dengan produk yang lain. Kalau yang lain saatnya kopi itu adalah konvensional kopi saja, dengan kopi gula, maka kan bisa kopi, gula, plus itu. Nah, ini akan menjadi sesuatu, ini yang disebut dengan added value. Itu diajarkan di Santripreneur Academy. Maka dari itu para remaja generasi milenial sangat cocok kalau dia hadir belajar tentang menjadi Santripreneur, hadir di Santripreneur Academy. Keren. Nah, makanya kataku dari tadi, berarti peluang santri itu ya sangat besar. Sangat besar. Ini makanya Gunung ini untuk motivasi kepada teman-teman, karena waktu kita juga nggak banyak, karena jenengan datang ratingnya langsung tinggi, sponsornya datang semua. Ini bisa memberikan motivasi kepada seluruh pemirsa dan juga teman-teman yang telah. Ya, terima kasih. Oh, di sini ya. Iya. Terima kasih. Ada pesan yang harus kita ini bersama, bahwasanya bagi anak-anak muda, jangan takut melangkah dan takut gagal. Terus melangkah sampai kalian itu berhasil. Orang tua punya sejarah yang diceritakan, tapi anak muda punya cita-cita yang diwujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya. Jadi santri itu bervalue, Pak, bernilai. Santri mengerti agama itu sudah kodratnya, sudah takdirnya. Santri jadi ahli agama itu sudah biasa. Tapi kalau sudah santrinya trainer, santri itu bisa menjadi seorang entrepreneur, seorang entrepreneur itu akan menjadi nilai yang luar biasa. Nah, untuk mewujudkan menjadi santri yang trainer, hadir pada program Santripreneur Academy untuk bisa mengikuti programnya. Oh ini luar biasa. Keren. Terus belajar. Berarti harus ikut aku. Harus masuk. Tapi saya juga harus ikut, bahaya sama. Ya. Sekarang ngapain Pak RT? Seperti Berarti sekarang kan punya paham. pandangan.
kita bikin warungnya ini Yang printer. Entrepreneur. Dibuat mudah banget. Kenapa? Kenapa Aku koyo lagune Raim iki lho. Apa gede? Kemeng. Muasa. Ada yang kemeng. Anu. Ngene iso ta? Oh, iya. Sampai kena Gejala. itu Stroke. apa itu Pak RT tadi kan minum itu tuh Loh. ini loh sama Mas Sing Arif. iki mang iki lho, Bionoratik teh. Ini apa Rip namanya Rip? Ini Bionoratik. Untuk apa ini? Nah, ini untuk saya. Maksudnya untuk apa? Oh. Apa? Awakku gak enak. Cocok iki digawe nyeri, terus kena enco awak dhewe samurat iki cocok digawe jenengan. Untuk sisa terakhir sampean puasa iso dadi lancar ibadahe. Gak terhambat oleh penyakit yang sampean kena saiki. Karena ini Mas Arif walaupun nggak sakit nggak apa-apa kan minum. Boten napa-napa karena Kan untuk dibuatan. stamina. Iya. Bener. Oh, iya, Itu iya, untuk iya. ketahanan tubuh karena Bener. ini sifatnya teknologinya ekstrak ini sehingga mudah diserap oleh tubuh. Loh. Makanya ini Bionoratik pil hijau ajaib membantu meredakan nyeri pada persendian seperti pegelinu, asam urat, rematik dan juga untuk ketahanan tubuh. Ketahanan tubuh Mas. Ketahanan ekonomi barang ki yo. Loh ya. Nah, makanya Ya, luar betul lah, biasa. sampean. Yang mau pesan ini Langsung. itu bisa ke 081232327899 Oke. Nah. oke. atau ke 081355222900. 900. Itu Nah, namanya kol sentolop. Iya. Yang tanya harga-harganya langsung aja ya berarti Langsung kalau di sini. WhatsApp atau telepon. Atau langsung ke gitu. TV 9 makanya rasanya kan Ye, nggak kerasa apa-apa kan ya. Iya, Kak pahit Nggak- kan? Kalaupun ini ekstrak jamu tapi rasanya biasa-biasa Biasa saja. aja. Itu. Tadi langsung telecer ngono ya. Iya, dia tangannya wis kena digerak-gerakno ora? Iso Terus yang gigi lho maksudnya lagi ya Oh pancet iya 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 iya. Gimana enak Terus sekarang? kaki ya pancet. Enak kan? Nah, Rasanya sekarang beda enak kan? Makanya ini untuk persendian. Oke. Dan juga untuk ketahanan tubuh. Kalau ada keluhan-keluhan seperti itu yang ada di data ini makanya langsung beli Bionoratik. Ini pil hijau ajaib. Ini membantu meredakannya untuk nyeri-nyeri, persendian, pegelinu, asam urat, rematik dan juga untuk ketahanan tubuh no. Oke. Minumnya setelah berbuka maupun setelah sahur. Oh, meneh maring ini riyo iki rek. Uangan sembarang kali rek. Ini sudah ada BPOM-nya. Ada BPOM-nya. Ini juga ada sertifikasi halal. halal. Itu yang penting. Sehari itu bisa diminum 2 kali Bu, untuk sahur, untuk buka. Oke. Ini untuk ketahanan tubuhnya dan juga meredakan tadi rematik, nyeri sendi. Sekarang sudah enakan kan? Iya. Sudah bisa lari-lari, Sudah sudah enak? biasa Nah, iso aktivitas mana Lanjut sana? enak iki nih, wis, yuk wis. buruan ya. Iya. Yang Pilih cuaca. pilih jauh. Pilih ajaib. Makanya yang mau pesan Bionoratik pilih Jawa Ajaib bisa call 081232327899 atau 081335522900. Kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf, besok kita menambah inspirasi lagi. Makanya jangan lupa selalu nonton sahur bareng. Oh iya, jangan lupa. Jangan lupa, sorry. Besok live dari Kabupaten Pasuruan. Nonton kita besok di Raci di Gedung Pemda Kabupaten Pasuruan. Besok kita ketemu di Kabupaten Pasuruan, tetap di sahur bareng. Oh, jangan.